juta US dollar. Pasalnya ekspor Indonesia sebesar 699,9 juta US dollar, sedangkan impornya lebih rendah, yakni di angka 107,8 juta US dollar. Serupa, ekspor Indonesia ke India sebesar 1,24 miliar US dollar, sedangkan impornya lebih rendah, yakni 740 juta US dollar. Namun Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan dengan sejumlah negara. Put it work like my time sheet. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight bull, she take that. Putting overtime on your body. Pukul 9 di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pukul 10 di Banjarmasin dan Makassar. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Daniel Adam dalam Jurnal 9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak masyarakat mensukseskan Hari Belanja Brand Lokal 2021 yang jatuh pada 5 Mei 2021. Sandiaga menyebutkan pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa gigihnya masyarakat Indonesia, terutama pelaku ekonomi kreatif, untuk berkolaborasi, beradaptasi, dan berinovasi. Pandemi ini juga memperlihatkan betapa kuatnya potensi pasar dalam negeri di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rahman, menyatakan peran UMKM di sektor perpajakan perlu terus ditingkatkan mengingat jumlah wajib pajak dari UMKM masih terbilang kecil. Hanung menuturkan WP dari UMKM harus ditingkatkan karena sebetulnya sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDB, yakni mencapai 60%. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan mengintensifkan inspeksi mendadak ke pasar tradisional dan modern di daerah itu guna memastikan jaminan stok pangan dan keamanan dari bahan kimia berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat, khususnya selama Ramadan 1442 Hijriah. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, mengatakan dalam inspeksi selama beberapa hari terakhir, pihaknya masih menemukan sejumlah bahan pangan yang mengandung formalin dan bahan kimia berbahaya lainnya. Kita beralih ke informasi lain. Pengusaha peduli NKRI mengambil peran dalam upaya edukasi serta penyediaan kebutuhan transfusi plasma konvalesen untuk penyembuhan pasien COVID-19 di Indonesia. Managing Director Sinarmas Saleh Husin mengatakan langkah penyembuhan pasien COVID-19 lewat transfusi selama plasma konvalesen ini adalah sebuah alternatif yang belum menjadi sebuah pilihan. Bukan karena lemahnya solidaritas ataupun kepedulian masyarakat, namun lebih karena ketidaktahuan publik, termasuk para penyintas selaku pendonornya. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda sehat-sehat saja. Ini sudah hari ke-5 ya.
5 puasa Ramadan. Semoga puasanya ini lancar-lancar saja, diberi kesehatan dan tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan selama pandemi ini, karena pandemi ini belum berakhir dan masih kita diharapkan untuk tetap prokes ya, protokol kesehatan ditegakkan. Ya, Smart Listener, berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia dalam talkshow bersama Bang Sumsel Bubble dengan tema program Musik Kris Bazar Ramadan 1442 Hijriah. Dan di depan saya ini sudah hadir 2 narasumber kita, Bapak Hidayat, Wakil Pimpinan Cabang Bang Sumsel Bubble Cabang Utama, Kapten Rifai, dan Mas Dodi Noviansah, Marketing Officer. Pak Hidayat ini biasa dipanggil Abah, Abah Dayat ya Pak ya. Iya, langsung saja saya ke Abah Dayat dulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Abah Dayat. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Iya, kayaknya saya gak asing nih dengan Abah Dayat. Sudah sering ya bertemu. Iya, ya Abah Dayat, ini kita live di 101,8 dan juga di Smart FM Palembang di YouTube-nya. Jadi wajah-wajah Abah Dayat dan Mas Dodi kelihatan di YouTube. Saya nggak kelihatan nih, cuma suaranya aja saya yang ada muncul. Iya, tapi nggak apa-apa. Ya Abah Dayat, apa kabar nih? Tadi sudah sehat ya Abah Dayat? Puasanya gimana nih Pak? Alhamdulillah lancar. Sebelumnya juga saya ingin menyampaikan salam buat Smart Listener ya. Smart Listener, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan puasanya tetap berjalan dengan lancar sampai menjelang buka kembali nanti ya. Sampai nanti. Sampai 12 ya. Iya. Tapi nggak bisa mudik nih. Iya. Kalau mudik deket-deket ini nggak apa-apa. Walaupun nggak bisa mudik, tapi hatinya tetap mudik. Betul ya? Iya. Di samping itu juga nanti ini ada teman kita, tim kita, Mas Dodi ya, marketing officernya Bang Sumsel Bubble, cabang utama Kapten Arifan. Ya, sebelum lebih jauh soal program Bazar Ramadan nih, sedikit ceritain boleh nih Pak Abah ya, ceritain si prokesnya Bang Sumsel Bubble nih, karena kan saya beberapa kali ke sana ya ketat ini dan ini saya cengin jempol supaya ya memang buat diri saya bisa terjaga, buat nasabah yang lain dan pegawai Bang Sumsel Bubble juga aman jadinya. Boleh ceritain sedikit Abah? Baik, memang benar ya, artinya pandemi COVID-19 ini merupakan merupakan sesuatu yang emang suka atau tidak suka kita harus protect baik diri kita, dalam hal ini pegawai Bang Sumsel Bubble maupun juga orang yang datang, artinya nasabah maupun calon nasabah. Jadi di dalam menjalankan aktivitas kita selama operasional jam kerja berlangsung, kita tetap menggunakan melaksanakan secara ketat 3M. Artinya pertama, nasabah harus memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan ketiga menjaga jarak. Di samping itu juga kita rutin nih, artinya ruangan kita biar tetap nyaman, tetap safety, kita juga di setiap menggunakan disinfektan ataupun juga disterilkan juga dengan ruangan disemprot secara rutin, sehingga ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini nasabah juga dan pegawai merasa lebih comfort di dalam berinteraksi dengan nasabah seperti itu. Itu merasa risih nggak ini Abah? Kira-kira kalau tiap hari mau dicek dulu suhunya, nanti merasa repot nggak? Kalau untuk pengecekan suhu, kita pagi-pagi nih, artinya sebelum mau terlambat nih. Iya. sebelum bekerja, kita kan 15 menit sebelum bekerja udah harus datang ke kantor nih. Artinya jam 7.45 kita udah siap. Artinya sebelum kita melakukan absensi seperti biasa, kita juga akan melakukan pengukuran suhu nih. Itu secara internal kita lakukan secara rutin selama operasional jam kerja. Untuk nasabah, kita juga ada di depan tuh, artinya wastafel kita udah siapin segala hal yang berkaitan tentang prokes, dan juga ada security yang mengatur untuk pengecekan suhu. Jadi tidak peduli siapapun harus lewat melalui cek suhu.
dan harus memakai masker. Nah, ya. Jadi kalau nasabah kita atau calon nasabah atau tamu yang tidak memakai masker, mungkin kami jamin nggak akan masuk. Tetapi kalau mereka tetap mau masuk, kita kasih nih, kita siapkan juga artinya masker yang sudah kita siapkan, sehingga mereka Jadi tetap bisa beraktivitas di dalam atau bertransaksi di Bank Yang gara-gara masker laju nggak jadi. Betul sekali. Tetap fleksibel lah ya. Fleksibel. Oke. Tapi mereka tetap harus mengikuti prokes yang sudah kita atur sedemikian rupa. Iya, oke, terima kasih, Abah. Iya. Kita ke Bazar Ramadannya sendiri. Nah, Bazar Ramadan ini salah satunya ini tadi saya lihat ada promosi kris. Nah, penggunaan kris dulu ini, Abah, di Bank Sumsel Bubble ini boleh ceritain apa? Ya, sebenarnya gini ya. Kiris ini merupakan aplikasi pembayaran transaksi non tunai. Iya. Itu kita biar smart listener juga paling tidak tahu ya, mengenal. Jadi itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan anggota Dewan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019. Kiris ini, aplikasi Kiris ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2020. Nah, Bank Sumsel Bubble sebagai bank daerah, tetapi juga bank umum harus mengikuti regulasi ini. Salah satunya sebagai fitur di media di media smartphone kita melalui mobile banking Bank Sumsel Bubble. Jadi Kiris ini kita tambahkan di fiturnya mobile banking Bank Sumsel Bubble. Mungkin contohnya kalau misalnya Mas punya mobile banking yang Bank Sumsel Bubble, bisa lihat nih fiturnya seperti ini. Jadi emang benar-benar sudah kita siapkan untuk menambah barcode ya. Barcode itu untuk merchant ya, tetapi QR-nya itu lekat di mobile banking. Boleh ditunjukkan agak di atas sedikit biar masuk ke ini. Ya, nanti kita ini seperti biasa. Seperti biasa kita masukin dulu nih ke mobile bankingnya. Mobile banking ya. Nah, arahkan ke kamera. Ya, tinggal nanti kita pilih aja nih transaksi pembayaran. Ya, transaksi ini Pembayaran. pilih pembayaran. Pilih menu Kiris. Nah, tinggal nanti kita di scan aja. ini aja ditempelkan aja ya ke barcode yang merchant-merchant yang udah kita siapin seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini mempermudah. Betul sekali. Itu Abah ya. Ya. Nah, untuk merchantnya sendiri, berapa banyak kerjasamanya dengan Bank Sumsel Bubble? Nah, sebelumnya kami tambahin sebelum jawab pertanyaan itu. Sebenarnya Kiris ini tema yang didengungkan oleh Bank Indonesia namanya Kiris Unggul. Iya, Kiris Unggul ya. Jadi unggul itu UN-nya itu unggul itu yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Unggul itu UN itu adalah universal. Berarti kan di situ kan ada GG-nya ya. Artinya itu gampang ya. Terus unggul berarti UL-nya itu adalah mudah. Ya, gampang dan mudah. Setelah itu nanti ada L-nya lebih ke L-nya sebentar ya. Ditunggu. Iya. Jadi kalau dianya lebih condongnya universal, gampang, untung dan langsung. Nah, jadi Kiris unggul, U-nya adalah unggul. GG-nya adalah gampang, U-nya tadi itu untung, L-nya langsung. Nah, menyangkut masalah merchant, ini akan dibantu oleh teman kita yang udah hadir di. Oke, Mas Dodi ya. Iya. Berapa jumlahnya nanti yang sudah ikut di programnya Kiris Bank Sumsel Bubble bisa dijelasin. Silakan. Lanjut, Mas Dodi. Berapa banyak sih merchantnya ini? Oke, baiklah, kita menyediakan merchant di Bazar Ramadan ini memiliki tenan 90 tenan. 90 tenan. Dalam 10 tenan itu kita memiliki bazar makanan, minuman, dan itu dibagi menjadi 2
dua bagian dari tanggal 19 sampai tanggal 2 Mei kita akan mengeluarkan bazar makanan dan minuman. Tapi dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei itu kan udah mulai mendekati ini nih. Iya, mendekati. Ini Lebaran Lebaran ya. Iya. Jadi orang lebih mengutamakan yang kue kering untuk di rumahnya, kue basah, fashion gitu. Jadi di dalam 90 tenan itu emang benar-benar sudah lengkap dari bazar makanan, minuman, bazar kue kering, kue basah gitu loh. Tapi kita juga menyediakan protokol kesehatan yang benar-benar yang terjamin itu aja sih. Oke, jadi 90 tenan yang khusus untuk bazar ya. Untuk bazar. Tapi kalau yang untuk kegiatan hari-hari misalnya tenan untuk jadi 90 tenan itu kami mengeluarkannya dalam satu hari, dalam 2 hari, dalam 2 hari yaitu 15 tenan. Oke. Tiap 15 tenan itu kami menyediakan subsidi yang sebesar satu tenannya sebesar 1 juta maksimalnya. 1 juta. Untuk cara mendapatkan subsidinya itu kalian akan mendapatkan potong harga dari setiap tenannya. Misal ada tenan pempek nih. Iya. Pempek ini harga di luarnya 20.000, tapi di bazar Ramadan Bang Sumsel ini menjadi 10.000. 10.000-nya kami subsidikan, luar biasa ya. Jadi mendapatkan makanan yang sehat, yang pasti. Itu non tunai? Semuanya kami menggunakan transaksi kris. Kris non tunai berarti ya. Yang aman ya. Yang aman pastinya. Oke. Nah, Mas Dodi, jadi sudah masuk langsung bazarnya nih ya. Jadi, tidak apa-apa. Nah ini kalau tujuan ke Abah dulu ya. Iya. Bah, ini tadi sudah masuk ke tenannya, tapi kita belum tahu nih Bang Sumsel Bubble ini kan menyelenggarakan bazar bukan mulai dari ilham aja, mimpi aja, pasti ada tujuannya. Nah, apa sih tujuannya bazar ini sendiri selain ya karena Ramadan? Ya. Nah, silakan Abah. Ya, yang jelas gini ya. Artinya pandemi COVID ini mempunyai impact yang luar biasa. Artinya secara makro maupun mikro itu mempengaruhi, agak bahasanya agak begitu banget ya, mikro dan makro. jadi bahasanya. Dipotong dulu, baik. Kita angkat dulu. Baik, silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Ibu nih pasti Ibu. Ini langsung tahu nih Ibu nih, langsung telepon. Dari Ibu apa nih? Dari Ibu Ita di Kenten. Oh, Ibu Ita di Kenten. Ibu Ita ini bersama Abah Hidayat, Abah Dayat nih kalau kami panggil nih, sama Mas Dodi dari Bang Sumsel Bubble. Ngomongi bazar, pasti udah denger sih. Nah, apa yang mau ditanyain ini Bu? Iya, selamat pagi Abah Dayat. Selamat pagi Ibu, sehat selalu ya? Sehat selalu. Puasa enggak? Oh, puasa Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya, ini loh Pak, saya mau ini untuk bank debitnya Bang Sumsel itu melalui kris untuk pembayaran itu ada batas minimal atau maksimalnya ada nggak gitu Pak? Oke. Untuk pembayaran. Ya. Oke. Nanti kita jawab Pak. Ada lagi Ibu? Apa untuk kartu kredit juga bisa nggak? Oh, kartu kredit. Iya. Oke. Ya, Pak, makasih. Yo, terima kasih Ibu Ita ya. Oke, ini nanti kita jawab apa? Ya. Balik lagi tadi tujuan penyelenggaraan bazar ini sendiri, Bang Sumsel Bubble. Jadi tujuannya gini, pada saat ini pandemi ini kan sangat mempengaruhi, memukul perekonomian, khususnya di UMKM. Jadi dengan adanya tujuan bazar ini, kami pengen penjualan UMKM yang sudah kami kerjasama dengan merchant-merchant ini, bagaimana sih mereka bisa meningkatkan kembali penjualannya. Nah, salah satu yang akan kami lakukan yaitu bagaimana kami membuat sebelum program bazar ini kami juga sudah melakukan apa ya, penjualan melalui kiris ini, membantu UMKM itu. Mereka kami tempatkan di kafenya Bang Sumsel Bubble. Di mana itu? Jadi di kafenya Bang Sumsel Bubble itu sebenarnya kami sudah merubah mindsetnya. Artinya bank itu bukan hanya sekedar tempat transaksi, tetapi bagaimana juga kita bisa bersinergi, berkolaborasi dengan mitra-mitra kita. Salah satunya adalah UMKM merchant, khususnya untuk kiris. Jadi mereka kita tempatkan mereka tanpa bayar, tanpa mereka sewa. Mereka kita kasih jatah jualan mereka di kafe Bang Sumsel Bubble Arifai selama 3 hari. Jadi mereka bisa melakukan interaksi penjualan di kafe kita. Itu sebenarnya. Jadi tujuannya bagaimana sih mereka bisa tetap meningkatkan volume penjualannya sehingga mereka dengan masa pandemi ini tidak terganggu. Salah satunya subsidi yang akan kita berikan kepada mereka. Contoh nih, artinya kita bermain juga dengan strategi pricing.
mereka terbantu dengan bantuan subsidi kita sehingga penjualannya meningkat karena sangat menarik untuk dilakukan penjualan karena harga yang diberikan itu juga menarik, cukup murah seperti itu. Dan juga masyarakat ataupun nasabah atau juga karyawan kita yang pengen melakukan transaksi pembelian sesuai yang dijual oleh merchant bisa berbondong-bondong seperti itu. Nah, salah satu tujuan daripada bazar ini bagaimana kita melakukan sinergi, itu satu nih. Yang kedua, sinergi ya. Yang kedua, Bank Sumsel Bubble ini kan adalah bank daerah. Ya, artinya bagaimana kita menggali potensi ekonomi daerah ini. Artinya tidak ada halangan selama masa pandemi, UMKM tetap hidup, tetap bisa melakukan karya-karya mereka. Nah, yang ketiga, kita juga ya paling tidak visi kita ini mitra Bank Sumsel Bubble sebagai mitra Anda membangun daerah. Sehingga dengan adanya UMKM secara tidak langsung mitra kita juga yang menjadi pahlawan daerah untuk membantu perekonomian UMKM. Seperti itu. Jadi intinya tadi life cycle-nya itu jadi sinergi dan berkolaborasi. Kata orang itu simbiosis mutualisme gitu. Kira-kira seperti itu kan. Kolaborasi. Iya, ini lagi didengung-dengungkan di mana tempat ini. Sinergi, kolaborasi. Kita sama-sama membangun ini. Iya. Jadi kita sama-sama untung, bukan sama satu yang untung, satu yang buntung. Betul enggak ya? Kalau kita kerjasama itu ada ya semua sama maju, maju nih, Pak. Oke, Pak. Nah, itu tadi tujuan. Nah, ini pasti supaya menarik konsumen. Nah, itu tentunya ada tema nih, Pak. Temanya apa nih untuk bazar kali ini? Ya, penggunaan QRIS dengan merchant ini harus kita packaging dengan menarik. Sesuai dengan tema. Artinya momen Ramadan ini kami ambil. Jadi kami beri tema Bazar Ramadan 1442 Hijriah. Kami laksanakan lebih kurang 2 minggu, 14 hari kerja. Mereka kita beri subsidi ini lebih kurang selama 2 hari. Mudah-mudahan tema yang kami ambil Bazar Ramadan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan paling tidak takjil untuk Ramadan dan juga persiapan menjelang Lebaran. Ya seperti itu. Iya, sama aja. Iya, jadi tujuannya mulia itu. Dodi ya. Ini bank bisnis tetapi ada sesuatu yang di balik bisnis itu ada sosialnya harus jalan. Iya. Walaupun orang bisnis mau nyari duit, tapi kan kita harus perhatikan juga orang. Setidaknya bisnis kita terbantu dengan orang sejahtera. Orang sejahtera bisnis nambah bagus kan Mas. Jadi saya ngajarin. Enggak, kita jeda dulu. Mas Dodi, ini ada yang mau lewat, nanti kita teruskan lagi terkait dengan bazar Ramadan ini. Tadi sudah disebutkan tenannya, tapi tempatnya nggak tahu di mana ya. Nah, desainnya gimana, desain bazarnya? Karena orang kan biasa kalau bazar itu seperti itu aja. Nah, tapi ini apa yang menarik dari bazarnya ini sendiri? Desainnya gimana ini? Nanti kita jeda dulu, Mas Dodi. Ya, small listener, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di belakang Bu Ita tadi di 0711360031 dan di line WA 0811781018. Kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Smart FM presents Radio Talk. Smart Listener, program loyalty Superindo datang lagi. Pengen punya koleksi wadah cantik serbaguna dari Gold, brand dengan desain dari Jerman. Caranya mudah, tinggal belanja di Superindo, minimal Rp75.000. Smart Listener akan mendapatkan 1 stiker. Kumpulkan 5 stiker, tukarkan dengan Gold, wadah cantik serbaguna dengan harga mulai dari Rp39.000 saja Smart Listener. Segera dapatkan di gerai Superindo terdekat. Jangan sampai kehabisan ya Smart Listener. Dapatkan 1 ekstra stiker setiap pembelian produk sponsor dengan promo seru akhir minggu ini. Periode promo CSF 16 hingga 18 April 2021. Frisian Flight kental manis dan coklat,
490 gram, Rp11.500 per kaleng. Cakra kembar tepung terigu 1000 gram, Rp10.490 per pack. ABC kecap manis 700 ml, Rp19.900 per pouch. Tesa soft hand towel 300 ply nature unbleached, Rp14.900 per pack. Buruan ke Superindo supermarket terdekat. Selain bisa belanja hemat, kita juga bisa dapetin produk-produk segar yang berkualitas. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Duh, yang mau punya rumah baru kayaknya happy banget. Gimana enggak, soalnya berlimpah cashback bro. Selain itu, aku kan sering dinas luar, jadi pas banget. Lokasinya strategis, cuma 15 menit menuju akses ke bandara, plus dekat dengan terminal alang-alang lebar bro. Miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik hanya di Center Park. Dapatkan cashback mulai dari 40 jutaan, free biaya akad bank, biaya AJB, BPHTB, dan BBN. Center Park hadir dengan sejumlah fasilitas yang menarik: taman, clubhouse, area bermain anak-anak, jogging track, musola, serta security system CCTV 24 jam. Emang pilihan lu nggak salah bro. Selain nilai investasi yang tinggi, harganya juga paling terjangkau. Nah, ada yang lebih penting lagi bro, ngantar anak-anak dan Mehani jadi nggak buru-buru. Soalnya lebih dekat dengan pasar tradisional dan sekolah. Mari berinvestasi di Center Park. Kunjungi Marketing Gallery di Komplek Pergudangan Cosmo Wisland nomor R6 atau hubungi 0711 572 3884 0711 572 3884. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Talk hari ini bersama Bang Sumsel Bubble dengan tema Bazar Ramadan 1442 Hijriah. Masih dengan Habadayat dan Mas Dodi ini dari Bang Sumsel Bubble. Nah itu tadi tadi banyak kali kita sudah ngomongin terkait dengan gimana cara bisnisnya Bang Sumsel Bubble yang tidak hanya mengutamakan bisnisnya saja, tetapi membangun daerah ini dibutuhkan kerjasama yang baik kepada terutama UKM ini, karena yang hidupkan perekonomian ini UKM ini. Kalau dia nggak hidup ya agak sulit ini majunya daerah ini. Nah saya ingin tahu di mana sih ininya bazarnya ini. Dan gimana desainnya ini bazar ini? Saya masih kecil, saya ingat itu. Kalau namanya bazar itu seneng banget gitu. Kayaknya ada sesuatu yang berbeda dijual di tempat bazar, tidak seperti pasar-pasar pada umumnya. Nah ini boleh ceritain ini Mas Dodi ya? Silakan Mas, silakan. Jadi kami menyediakan bazar Ramadan ini di halaman parkir Bang Sumsel Bubble, cabang utama Kapten Rifai. Jadi di halaman parkir itu kami menyediakan, kita desain sedemikian rupa, kita buat nyaman, kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Kita juga menyediakan makanan yang benar-benar steril hingga tidak ada yang kontak secara langsung gitu. Jadi emang kita sudah menyediakan di halaman parkir yang sangat luas dan menyediakan booth-booth khusus untuk tenan-tenan yang berjualan di sana gitu. Kita juga sudah bekerja sama setiap tenannya untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita juga harus mensterilkan makanan, harus menjaga benar-benar makanan itu tetap terjaga gitu loh. Ya mungkin itu aja. Nah ini sudah sungguh langsung higienis ini. Nah ini yang penting. Bazar, boleh tanya dulu kategori dulu di bazar ini. Bazar ini kategorinya makanan semua kah atau bermacam-macam kategori yang ada dijual di situ? Baik. Tadi saya cukup menarik juga ya. Kalau mendengar kata bazar, berarti kita euforianya luar biasa. Iya, luar biasa biasanya. Jadi bazar itu identik dengan harga murah, tapi kualitasnya terjaga dan bagus. Itu yang harus kita pegang. Bukan berarti bazar itu harganya murah dengan kualitas yang jelek atau rendah. Jadi bazar yang kita lakukan ini kita sudah pikirkan bagaimana kita buat dengan kemasan yang begitu menarik. Pertama,
peserta ini sudah kita klasifikasikan, kita identifikasikan. Oh, yang ikut ini di minggu kedua Ramadan adalah yang berbasiskan food and beverage, ya, artinya yang mereka usahanya lebih kepada makanan dan minuman. Karena tidak terlepas dari apa, untuk buka puasa yang untuk takjil masyarakat yang berbuka dan menjalankan ibadah puasa. Nanti di minggu ketiga ya menjelang Lebaran itu lebih condong kami tetap makanan, tapi sifatnya untuk persiapan Lebaran. Nanti kita siapin itu yang apa, kue kering atau kue basah, dan juga pakaian baru. Artinya mereka yang lebih condong ke untuk misalnya nanti sholat Id atau untuk halal bihalal. Mungkin itu konsep ya, pakaian muslim. Itulah konsep yang akan kita lakukan. Artinya kita buat ini di minggu kedua khusus untuk takjil, yang di minggu ketiga kita lebih prepare-nya ke untuk Lebaran ya. Lebaran seperti itu. Oke, jadi kalau klasifikasinya kuliner dan non kuliner Ya, lah itu. sekali. Nah ini kuliner. Kalau non kuliner nggak repot. Ya. Nah, yang kuliner ini yang perlu prokes yang lebih benar, apalagi pandemi ini. Ya. Tadi sempat disinggung oleh Mas Dodi terkait dengan prokesnya dalam menjual makanan. Harus sesuai dengan yang distandarkan oleh Bank Sumsel Babel. Nah ini bagaimana dengan pembelinya sendiri? Nah apakah pembeli ini juga seenaknya aja milih-milih makanan atau segala macam? Baik, untuk makanan kita mengharapkan, kita udah artinya sebelum mereka menjalankan nanti aktivitas, kita udah buat jadwal nih contohnya ya. Kita udah buat jadwal. Misalnya di sini ada misalnya nanti merchantnya jualan tentang misalnya jualan makanan pempek misalnya. Pempek, ya. Jadi pempek ini harga pempek, artinya pempek kapal selam yang besar, biasanya jualannya 20.000 nih. Ya. Jadi mereka udah di packaging. Udah di packaging. Ya. Ya. Jadi udah di packaging. Jadi artinya pembeli bukan comot-comot itu. Enggak. Artinya prosesnya udah kita buat sedemikian rupa. Misalnya aku pengen beli nih tiga pack nih, 3 pack. Ini apa 3 pack nih? Artinya mereka harus bayar 30.000. Nanti 30.000 ini enggak lagi pembeli melakukan transaksi melalui uang tunai, sehingga kita kan akan terinteraksi nih dengan penjual, dengan pembeli. Ini yang harus kita cut. Ini tidak harus terjadi. Caranya gimana? Mereka harus melakukan pembayarannya melalui QRIS tadi. Intinya kita tidak ada transaksi yang bersifat tunai, tetapi melalui non tunai. Caranya QRIS, sehingga QRIS ini dapat dijadikan media alat transaksi pembayaran. Seperti itu konsepnya. Jadi walaupun bagaimanapun apapun yang terjadi kita pakai non tunai. Ini karena ya kondisi pandemi ya, Bapak ya. Dan juga bukan masalah pandemi aja. Jadi ini kebiasaan baru. Ini kebiasaan baru. Artinya dibiasakan non tunai. Non tunai. Jadi ternyata pandemi ini membawa efek positif. Di satu sisi kita yang tadi itu dulu waktu kita masa normal orang memakai masker, kita pakai masker aneh kan. Sekarang orang yang nggak pakai masker itu yang aneh. Nah begitu juga nanti dengan pembayaran QRIS. Kita nggak lagi orang pakai dompet yang segede bawa handphone aja. Iya, bawa handphone aja tinggal, karena di handphonenya udah ada uang semua. Jadi intinya bagaimana QRIS ini bisa berlaku, karena yang saya simpel tadi bahwa QRIS ini salah satunya universal. Dia bisa menerima pembayaran di media apapun juga. Bisa dianya melalui tabungan, bisa melalui kartu kredit, bisa melalui debit, seperti itu. Oke. Nah ini sudah ngomongin QRIS, ini ada kaitan tadi dengan Bu Ita tadi. Jadi sekalian jangan dengan Bu Ita tadi. Jadi Ibu Ita pada kesempatan ini terima kasih atas pertanyaannya ya. Cuma kami ingatkan, cobalah Ibu Ita kalau emang belum mempunyai QRIS, datanglah ke Bank Sumsel Babel yang terdekat. Kalau memang pengen ketemu dengan Abah atau Dodi, bisa datang ke AKI ya. Promosi sekali. Jadi Ibu Ita untuk QRIS ini transaksi maksimalnya 2 juta per hari. 2 juta per transaksi, maaf. 2 juta per transaksi. Jadi kalau Ibu Ita beli misalnya transaksi itu pempek nantinya 2 juta. 2 juta misalnya. Karena
Ibu Ita nih untuk cerita lagi. Karena kita kan banyak nih, artinya per hari kan ada lebih kurang 15 merchant nih. Jadi di meja di booth 1, booth 2 pokoknya dicicipin semua oleh Ibu Ita dengan bayar melalui pembayaran QRIS. Iya, udah makan pempek 2 juta. Kenyang jangan sampai lebaran gitu. Ternyata ibu Ita nak berjualan lagi juga. Ini kan bazar nih, bukan di apa toko biasa, di bazar. Ya oke. Jadi Ibu, satu lagi sisi kartu kredit gimana ini? Iya. Kartu kredit itu salah satu medianya. Artinya dia tetap bisa digunakan. Artinya gini, QRIS itu adalah medianya. Tetapi untuk pembayaran tappingnya dia harus mempunyai rekening, gitu. Salah satunya rekeningnya artinya bisa melalui rekening tabungan, bisa melalui rekening kalau itu medianya juga. Nah di sini kan berarti saya includekan pada saat saya pasang QRIS berarti saya harus mempunyai rekening tabungan. Bukan cuma rekening tabungan doang, harus ada isinya. Kalau hanya sekedar tabungan doang, benar nggak? Iya, isinya yang penting. Isinya yang penting. Gitu. Jadi kalau kartu kredit itu bisa. Artinya kalau emang dianya mau nanti sebagai rekening pembayarannya kartu kredit, berarti dia mencantumkan rekening kartu kredit sebagai media pembayarannya. Oke. Jadi tagihannya pada saat dia tapping lumayan banyak nih, tapping pas tagihannya misalnya berapa sih? Aduh gila ya, apa harus bayar ini plus. Nah, tadi ada juga pertanyaan Ibu Ita tadi, kalau nggak apakah Bank Sumsel mempunyai kartu kredit? Kita mempunyai produk kartu kredit seperti itu, ya. Kartu kredit ya. Oke, jadi terjawab ya Ibu Ita ini, sekalian kita ngobrol ya, nggak terasa terjawab juga. Nah ini balik ke Mas Dodi nih, Mas Dodi. Ini ada pertanyaan dari WA dari Sony di skip terkait dengan apakah masih bisa nerima peserta tenannya. Nah ini langsung saja nih karena terkait dengan tenan nih. Silakan Mas Dodi. Nah baiklah, untuk masih bisa nerima atau tidaknya untuk saat ini mohon maaf karena kami ini mempersiapkannya udah 2 bulan sebelum Ramadan ini. Jadi emang benar-benar kami harusnya ngobrolnya 2 bulan kemarin kita ya. Iya. Kami menyediakan jadi tenan-tenan ini benar-benar tenan-tenan yang telah daftar lama, telah mengikuti kami dari 2 bulan lalu. Jadi untuk pendaftaran selanjutnya bisa kami terima, tapi tidak di Bazar Ramadan. Tapi tidak hanya di Bazar Ramadan, kami juga bakal ada event selanjutnya dan juga memiliki tenan yang ada di Bank Sumsel Bubble Kapten RFI gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal tenannya sendiri, nah tenan tadi 90. Nah, tenan dari mana saja ini? Apakah memang dari Palembang saja atau memang ada dari luar kota? Biasanya ini kan orang-orang yang tenan-tenan yang memang sudah bekerja sama dengan BSB ya sebelumnya. Nah ini siapa saja sih UKM-UKM yang berpartisipasi ini? Untuk saat ini daftar tenan yang 90 ini alhamdulillah wong kita galo. Wong kita galo ini. Lengkap wong kita galo. Dari Palembang ya. Dari Palembang galo. Nah ininya apa, rincian dari ininya apa yang dijual nih? Tadi kan kuliner, secara garis besar kan kuliner apa? Tapi kan kulinernya banyak sama ini passion ini ya. Apa saja sih yang kira-kira yang dijual yang kalau saya kan mau datang passion yang bagaimana ini, makan makanannya memang. Kalau pempek kan banyak, mungkin ada yang jual-jual lain nih. Kalau untuk 90 tenan ini kami mengeluarkan dari 2 hari itu maksimal kan 15 tenan kami mengeluarkan kan. Jadi dalam 15 tenan itu kami memasuki ada pempek, ada juga makanan tajilnya, ada juga minuman segernya, makanan beratnya. Jadi dalam 15 tenan itu 15 varian yang kami keluarkan dalam 2 hari itu. Jadi variasi lah. Bervariasi. Pikir dari pempek, tekwan, laksan misalnya. Itulah bervariasi. Jadi karena persiapan kita juga menambahkan, persiapan ini memang sudah kita matang. Jadi kita yang merchant-merchant ini nggak boleh terjadi saling makan. Karena
minimalisasi istilahnya kan. Betul. Jadi pempek nggak boleh harus ada 2 jualan pempek. Yang pempek ini laku siko, yang siko ini tidak laku, bawalah mereka. Benar nggak? Sudah perang harga. Selesai dari acara ini bazar, mereka di lapangan lagi bogocok. Lemah laku pempek. Ini katanya. Jadi untuk sesi minuman juga, kalau ada yang sudah kopi, jangan ada 2 kopi di situ. Jadi emang benar-benar kita sudah atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi saling makan, saling kanibalisasi mereka. Intinya begitu juga dengan fashion. Kalau mereka udah ada baju muslimah, yang satu nggak boleh masuk. Jadi kita kemarin emang udah selektif mengatur sedemikian rupa sehingga acara ini memang benar-benar menguntungkan. Nah, tambahan tadi buat siapa tadi penelpon melalui itu tadi Doni ya? Sony. Mau ikut itu. Iya, Sony sebenarnya nanti Sony bisa ikut, tapi bukan di posisi Bazar Ramadan. Sony nanti bisa menghubungi Mas Dodi ya. Bisa ini nanti kita siapin apa usaha yang dilakukan oleh Mas Dodi. Kita kan ada kafe nih, artinya setelah selesai Ramadan bisa melakukan penjualan ya, artinya bisa promo penjualannya itu di kafenya Bang Sumsel Babal Arifai. Nah, ini mirip skema pertanyaan Pak Haris ini di YouTube. Boleh ikutan dong, gimana caranya? Anggaplah nggak bisa ya kalau yang ini, tapi gimana caranya kalau mau ikutan di kafe ini? Ya baik. Nanti Pak, pertama Pak Bapak harus punya rekening dulu nih, artinya rekening Bang Sumsel Babal. Kalau bisa Bapak nanti ke cabang Arifai ini Pak, ya. Ke Arifai itu yang pertama. Yang kedua, setelah adanya rekening, otomatis nanti akan kami buatkan barcode untuk media tapping transaksi. Yang ketiga, Bapak harus memiliki fasilitas mobile bank nasabah yang harus melakukan transaksi, harus menggunakan mobile banking. Nah, sangat gampang Pak, sesuai dengan tema awal yang kami sampaikan tadi bahwa QRIS itu intinya unggul. Ya, artinya unggul, universal, gampang, mudah dan L-nya langsung. Langsung kan. Jadi Bapak cuma harus memiliki rekening. Dari memiliki rekening kami akan lakukan pemberian barcode. Tanggal nanti kapannya nanti kami atur lagi Pak. Bapak akan melakukan jatah. Biasanya kami kasih jatah 2-3 hari untuk promosi di kafe kami. Oke, jadi terjawab ya, 2 langsung Pak Sony sama Pak Haris ini tadi terkait dengan kalau nggak bisa ya di tenan bazar ya nanti di kafe. Nanti tahun depan ikut ya Pak ya, boleh ya. Ya nanti kita jeda dulu Pak. Nanti Mas Dodi ini terkait dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari bazar ini sendiri, dan beberapa pertanyaan dari WA ini sudah ada 2 pertanyaan, nanti kita jawabnya setelah jeda iklan berikut ini. Smart Listener, kami kembali setelah yang satu ini. Smart FM presents Radio Talk. Smart Listener, program loyalty Superindo datang lagi. Pengen punya koleksi wadah cantik serbaguna dari Gorm, brand dengan desain dari Jerman. Caranya mudah. Tiap belanja di Superindo minimal Rp75.000, Smart Listener akan mendapatkan 1 stiker. Kumpulkan 5 stiker, tukarkan dengan Gorm wadah cantik serbaguna dengan harga mulai dari Rp39.000 saja Smart Listener. Segera dapatkan di gerai Superindo terdekat. Jangan sampai kehabisan ya Smart Listener. Dapatkan 1 ekstra stiker setiap pembelian produk sponsor dengan promo seru akhir minggu ini. Periode promo CSF 16 hingga 18 April 2021. Frisian Flight kental manis dan coklat 490 gram Rp11.500 per kaleng. Cakra kembar tepung terigu 1000 gram Rp10.490 per pack. ABC kecap manis 700 ml Rp19.900 per pouch. Tesa soft hand towel 300 ply nature unbleached Rp14.900 per pack. Buruan ke Superindo supermarket terdekat. Selain bisa belanja hemat, kita juga bisa dapetin produk-produk segar yang berkualitas. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Duh, yang mau punya rumah baru kayaknya happy banget.
Gimana enggak? Soalnya berlimpah cashback bro. Selain itu, aku kan sering dinas luar, jadi pas banget. Lokasinya strategis, cuma 15 menit menuju akses ke bandara, plus dekat dengan terminal alang-alang lebar bro. Miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik hanya di Center Park. Dapatkan cashback mulai dari 40 jutaan, free biaya akad bank, biaya AJB, BPHTB dan BBN. Center Park hadir dengan sejumlah fasilitas yang menarik, taman, clubhouse, area bermain anak-anak, jogging track, musola, serta security system CCTV 24 jam. Emang pilihan lo nggak salah bro. Selain nilai investasi yang tinggi, harganya juga paling terjangkau. Nah, ada yang lebih penting lagi bro. Ngantar anak-anak dan Mehani jadi nggak buru-buru. Soalnya lebih dekat dengan pasar tradisional dan sekolah. Mari berinvestasi di Center Park. Kunjungi Marketing Gallery di Komplek Pergudangan Cosmo Bisland nomor R6 atau hubungi 0711 572 3884 0711 572 3884. Aduh, gimana ini? Di mana ya aku nanti? Aduh, Mah, kenapa Mah? Tenang dulu Mah, tarik napas. Nah, kenapa Mah? Aduh Rin, Mama kepikiran lauk buat buka dan sahur kalian. Mau nyetok rendang dendeng kayak tahun-tahun lalu, tapi nyari daging segernya di mana? Di pasar Mama deg-degan kalau lihat rame-rame. Beli online nggak tahu seger enggaknya, nggak bisa pilih. Tenang Mah, tenang. Di Superindo Supermarket ada daging segar melimpah dan hemat. Superindo Supermarket? Iya Mah, mana dagingnya seger, merah, kenyal, bukan daging beku. Bersih, nggak kena tangan. Ada daging rawon, rendang, semur, dendeng. Dijamin hemat. Ada promo daging tiap minggu loh Mah. Superindo Supermarket, daging segar pilihan, lengkap dan tetap hemat untuk Ramadan Anda. Alhamdulillah, Mama tenang Rin. Banyak daging segar melimpah di Superindo Supermarket. Menu puasa aman. Duh, yang mau punya rumah baru kayaknya happy banget. Gimana enggak? Soalnya berlimpah cashback bro. Selain itu, aku kan sering dinas luar, jadi pas banget. Lokasinya strategis, cuma 15 menit menuju akses ke bandara, plus dekat dengan terminal alang-alang lebar bro. Miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik hanya di Center Park. Dapatkan cashback mulai dari 40 jutaan, free biaya akad bank, biaya AJB, BPHTB dan BBN. Center Park hadir dengan sejumlah fasilitas yang menarik, taman, clubhouse, area bermain anak-anak, jogging track, musola, serta security system CCTV 24 jam. Emang pilihan lo nggak salah bro. Selain nilai investasi yang tinggi, harganya juga paling terjangkau. Nah, ada yang lebih penting lagi bro. Ngantar anak-anak dan Mehani jadi nggak buru-buru. Soalnya lebih dekat dengan pasar tradisional dan sekolah. Mari berinvestasi di Center Park. Kunjungi Marketing Gallery di Komplek Pergudangan Cosmo Bisland nomor R6 atau hubungi 0711 572 3884 0711 572 3884. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Talk Show hari ini bersama Bang Sumsel Bubble. Kita jawab WA dulu, ada 2 WA yang sudah masuk ke saya. Ini dari Zulkifli di Tangkabung Untung. Bagaimana upaya BSP dalam menjaga prokes? Sudah ini tadi ya. Karena bazar ini akan identik dengan keramaian. Apa kita ulangi lagi supaya orang juga ngerti. Itu tadi dari sisi penjualnya, sekarang dari sisi yang masuk aja dulu, pengunjungnya. Nah, prokesnya gimana nih Pak? Menjawab soal dari Pak Zulkifli di Tangga Buntung, silakan Pak. Iya, Pak Jul dari Tangga Buntung Pak ya. Iya. Iya Pak. Puasa Pak ya? Alhamdulillah, iya. Insya Allah. Iya, Pak Jul, tetap prokes tetap kita jalanin Pak. Artinya mulai dari masuk Pak, kita udah atur nih Pak. Artinya kita menggunakan 2 sisi Pak. Yang masukin, mereka akan masuk, nanti yang keluar akan kita atur sih keluar. Kita menyiapkan juga Pak pengaturannya oleh security kita di setiap titik ya. Yang kedua, bagaimana mereka sebelum masuk ini sudah kita siapkan. Pertama mereka yang nggak pakai masker, nanti kita siapkan masker. Yang kedua, hand sanitizer yang mereka sudah harus. Terus kita juga menyiapkan cuci tangan wastafel yang sudah kita buat di berbagai titik tempat pelaksananya bazar itu.
Itu dari sisi pengunjung ya. Dari sisi kita, dari Bang Sumsel-Bubble-nya, artinya dari sisi panitia, kita tetap memakai sarung tangan, memakai masker, segala macam. Begitu juga seperti yang sudah awal kami jelaskan tadi di pertemuan kita, dari sisi merchant atau tenannya. Jadi mudah-mudahan Pak, kita dapat menjalankan ini dengan prokes kesehatan yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Oke, jadi nggak usah khawatir lah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Karena memang inilah pandemi ini ya, kita sendiri yang harus menjaganya. Betul. Walaupun sudah diterapkan anu-anu, kalau kita sendiri tidak mentaati ya ngapain gitu kan. Jadi kalau Pak Jul ini mau ke sana ya bawa sanitizer sendiri lah paling tidak, atau pakai sarung tangan plastik supaya walaupun sudah di pack tapi tetap juga kan namanya dipegang-pegang ya, tapi orang ya tidak tahu namanya. Kita Bang Sumsel-Bubble menyelenggarakan ini prokesnya ketat. Intinya seperti itu. Nah, kita juga ketat juga untuk datang situ. Tapi jangan nggak datang. Kalau nggak datang ya ngapain gitu ya. Nah, berbicara soal pengunjung ini sendiri. Nah, ini target pengunjungnya siapa nih kira-kira, Pak Aba atau Mas Dodi nih? Silakan Mas Dodi, silakan Mas. Pengunjungnya. Iya, siapa sih yang mau seluruh Kota Palembang datang semua gitu. Pantut deh. Ya baiklah, untuk pengunjungnya ini kami menyediakan memang untuk pengunjung yang datang itu umum ya. Jadi milik umum, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Maupun siapapun yang datang kami persilakan. Kami juga menyediakan memberikan brosur-brosur ke kantor-kantor yang terdekat untuk mengundang orang-orang yang ada di sekitaran kantor gitu. Sekitaran Bang Sumsel-Bubble PAI ya. PAI benar sekali. Banyak kantor memang. Banyak kantor. Banyak orang bekerja tadi. Apa ngobrol-ngobrol tadi kita juga sempat bahas ya. Orang kantor ini kan sering suka nggak masak, jadi membelinya ke situ. Khususnya ibu-ibu kan. Ibu bapak-bapak nih memang tukangnya jajan. Iya. Nah ini sebelum jeda tadi sempat saya nanyakan soal syarat dan ketentuan. Nah, apakah pembayarannya ini ketentuannya tentunya pakai kris tadi, syarat ketentuan apa syarat itu? Ya, syarat ya. Ketentuannya apa saja ini selain itu, dan bisa nggak bayaran pakai kayak GoPay, pakai Shopee apa gimana ini? Baik. Untuk pembayaran ini mutlak nih. Mutlak. Jadi harus bayar. Harus bayar. Namanya beli kan harus bayar. Kalau nggak bayar mencuri nih. Jadi kepada masyarakat khususnya yang berada di sekitar Bang Sumsel-Bubble Arifai, dekat areanya cabang Arifai, mereka untuk melakukan pembayaran kami wajibkan harus menggunakan QRIS. Nah, menggunakan QRIS nih. QRIS tadi kan adalah mediasinya, alatnya. Tetapi mereka bisa juga menggunakan GoPay yang QRIS-nya, bisa menggunakan dompetku atau menggunakan apapun yang berbasiskan QR ya. Jadi kepada masyarakat atau pengunjung yang akan mengunjungi Bazar Ramadan di Bang Sumsel-Bubble Arifai, silahkan. Tetapi catatannya kami tidak menggunakan setoran tunai, artinya pembayarannya melalui tunai, tetapi harus melalui non tunai dengan menggunakan QRIS. Nah, ketentuan berikutnya atau syarat berikutnya, kita akan mendapatkan potongan 10.000 setiap nilai penjualan. Contoh nih, pempek harga 20.000 akan cuma bayar 10.000. Tekwan misalnya tadi 20.000 cuma bayar 10.000. Apapun sarana yang untuk pembayaran. Iya. Jadi mereka nanti misalnya mau beli nih, misalnya pempek 2 pack, misalnya ragit 2 pack, misalnya lagi apalagi cincau atau dawet 2 pack, dua bayarlah mereka dengan menggunakan QRIS. Gitu. Jadi itu akumulasi terus dipotong gitu. Iya. Jadi kan mereka kan nggak perlu lagi nih buka dompet, bayar misalnya 20.000 nih, jadi mereka tetap menggunakan
pembayaran oleh QRIS ya. Nah, misalnya orang tidak punya QRIS Pak, bawa tunai. Nah, gimana sarannya? Apa QRIS tahu? Oh, begini caranya. Atau gimana? Ya bisa aja nih. Nanti uangnya kita ambil. Kita kan ada petugas nih. Petugas nih, artinya petugas marketing officer yang membantu. Nggak mungkin kan? Kalau nggak punya QRIS nggak bisa transaksi gitu kan sebenarnya. Nggak mungkin kan? Otomatis kan kita intinya tadi bagaimana masyarakat juga menikmati bazar ini. Cuma kita edukasi Pak untuk kedepannya gunain QRIS dong ke Bank Sumsel Babel. Nanti dibantulah oleh marketing officer kita. Uang itu diambil oleh marketing officer cuma menggunakan mobile bankingnya, QRIS-nya petugas kita seperti itu. Sehingga kita tetap mereka dapat makanan sesuai dengan yang dibeli. QRIS marketing officer bisa membantu orang-orang yang tidak mempunyai QRIS sementara. Jadi uangnya diambil 20.000 nih. Pak, ini saya bantu Pak ya. Gitu kan. Repot nih Mas, ngikutin apa? Ya mudah-mudahan pengunjung ini mumpung hari ini masih ada kesempatan, silakan untuk buka mobile banking di Bank Sumsel Babel, khususnya di cabang utama Arifah. Oh iya. Gitu, ya. Supaya ya bisa besok hari Senin transaksi melalui Senin ya. Iya. Mumpung ada waktu nih. Iya. Cuma sampai jam berapa nih? Apa? Ya, kita kan sampai jam 2.30. 2.30. Iya. Ya buat deh, langsung pakai itu. Apa seandainya mereka nggak punya, nanti bisa melalui App Store atau di browsing aja kan di situ kan ada nih aplikasi mobile banking Bank Sumsel Babel. Nanti aktivasinya tinggal masukkan aja nomor handphone yang akan mereka kaitkan ke rekening tabungan. Yang penting tadi punya rekening Bank Sumsel. Gitu. Dan juga ada isinya. Gitu. Karena ini ngapain itu? Iya. Sekarang kan anak milenial tuh nggak pegang duit itu. Apa? Karena bawanya ini handphone. Masih handphone mau kemana-mana bayarnya pakai itu. Yang sekarang tenannya aja siap mau. Dan sekarang sudah difasilitasin oleh BSB. Sekalian pelatihan nih ya kayaknya. Latihan orang bayarnya non tunai. Karena ya biasa tunai lecek-lecek duit. Terus ya kuman dan segala macam kan. Kalau ini kan aman, handphone sendiri, dipegang itu sendiri. Dan juga artinya gini, kita kadang-kadang bangga ya. Dompet tebel dulu zaman dulu ternyata itu banyak uangnya. Sekarang dompetnya tipis tapi mainnya di non tunai. Iya, mana nggak bodoh KTP aja. Iya. KTP masih bawa. Bukan zamannya lagi kan kita pakai dompet tebel kan. Nah, ini karena sudah waktunya nggak terasa ini waktu itu habis. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Benny terkait sekalian penutup dari sekian banyak produk bazar murah yang dijual, produk apa yang jadi primadona yang bakalan dijual nih primadona? Mungkin pempek ya, abaya atau apa ini yang primadona yang diunggulkan oleh bazar ini? Sebenarnya ini kita pilih yang benar-benar yang unggul semua nih. Oh, unggul semua. Unggul semua. Artinya tidak ada yang nggak unggul. Cuma balik lagi tentang kebutuhan. Jadi kan segmentasi kita ini paling tidak aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Bank Sumsel Babel itu kan banyak nih dinas-dinas, OPD. Mereka butuh nih apa nih? Kalau emang mereka butuh takjil kesukaannya, jadi kita emang pilih merchant-merchant ini yang makanannya top markotop. Itu. Yang kedua nanti di minggu kedua di 1 minggu sebelum Lebaran kita emang pilih-pilih makanan yang emang benar-benar untuk siap dihidangkan menjelang Lebaran. Plus passion untuk sholat id atau mereka halal bihalal ke mertua ke pacar segala macam. Jadi intinya jadi merchant yang kita pilih emang benar-benar sudah kita kemarkotop lah gitu seperti itu ya. Jangan khawatir, semua unggulan. Unggul semua. Iya Pak Benny terakhir ya tadi unggulan semua produknya. Oke. Waktu sudah selesai, Abah. Terima kasih kepada Mas Dodi sudah ada. Terima kasih bagi teman-teman listener yang sudah mengirimkan WA-nya. Dan tadi Mbak Ita tadi sudah telepon. Terima kasih sudah nelpon dan sudah dijawab sama Abah ya. Jangan lupa hari Senin ya, hari Senin tanggal 2 minggu ya. Penyelenggaraan bazar ini semoga apa yang dijual ini memang dibutuhkan oleh yang datang. Ya, dari perbincangan
Special Talk hari ini bersama Bang Sumsel Bubble. Saya Dery Aulia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Smart FM presents Radio Talk